Halo guys, kalau kamu lagi nyari HP 2 jutaan yang punya spesifikasi bagus, tentunya kamu udah berada di video yang tepat. Video ini berisi HP-HP yang pada saat rilis dibanderol dengan harga 3 jutaan ke atas, namun sekarang udah turun jadi 2 jutaan aja. Spesifikasinya tentu gak kaleng-kaleng dan bisa aja jadi pesaing kuat HP-HP baru yang harganya 2 jutaan. Penasaran apa aja HP-nya? Jangan lupa subscribe dan berikut ini 7 HP turun harga menjadi 2 jutaan paling signifikan yang ada saat ini. Yang pertama, Infinix Zero 5G. Infinix Zero 5G merupakan HP 5G pertamanya Infinix di Indonesia. Pada saat itu dibanderol 3,5 jutaan, namun sekarang udah bisa kita dapetin dengan harga 2,4 jutaan aja. Performanya tentu kencang karena diotaki prosesor MediaTek Dimensity 900 dan disokong RAM 8GB yang didukung fitur memfusion RAM hingga 5GB lagi. Lalu untuk memori internalnya 128GB yang asiknya udah pakai UFS 3.1, bahkan masih bisa diperluas lagi hingga 256GB. Soal dayanya ada baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 33 Watt yang dapat mengisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 25 menit. Untuk layarnya sendiri cukup lebar berukuran 6,78 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz yang akan menghasilkan pergerakan layar yang mulus. Lalu di sektor fotografi ada kamera utama 48 megapiksel dengan 30 kali ultra zoom, kamera portrait telefoto 13 megapiksel, dan kamera bonus 2 megapiksel. Sedangkan yang kurang dari HP ini adalah tidak ada kamera ultra wide, lalu speakernya juga masih mono, dan tidak ada fitur NFC-nya juga. Berikut ini uraian spesifikasinya dan link pembelian di kolom deskripsi. Yang kedua, Tecno Pova 5 Pro 5G. HP rilisan Agustus 2023 ini punya desain khas HP gaming mahal dengan lampu LED strip yang akan menyala ketika ponsel dinyalakan, ada panggilan masuk, dan ketika bermain game. Performanya kencang berkat chipset MediaTek Dimensity 6080 yang dipadankan RAM 8GB dan ruang penyimpanan 256GB berjenis UFS 2.2. Mainin Genshin Impact pun udah terhitung nyaman dengan dapetin rata-rata 41 FPS di settingan lowest 60. Di bagian layarnya pakai panel IPS LCD ukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Lalu baterainya 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 68 Watt yang diklaim dapat terisi 50% dalam 15 menit. Dan dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 45 menit aja. HP ini juga dilengkapi teknologi bypass charging yang memungkinkan proses pengisian daya langsung mengarah ke motherboard tanpa melalui baterai, sehingga menjaga ponsel tetap dingin dan memperpanjang masa pakai. Harganya pun udah turun jadi 2,6 juta dari yang tadinya 3,1 juta. Namun yang mesti diperhatikan adalah kemampuan kameranya tergolong standar dan tidak ada lensa ultra wide-nya, serta tidak ada kejelasan soal update OS-nya. Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang ketiga, Vivo Y35. HP yang punya harga rilis 3,4 juta ini menawarkan keunggulan pada memori dan pengisian dayanya yang kencang, namun sekarang harganya udah turun jadi 2,3 jutaan aja. Vivo Y35 punya RAM 8GB dengan extended RAM 8GB lagi, dan internalnya 128GB berjenis UFS 2.1. Layarnya ini IPS LCD berukuran 6,58 inci resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya 90Hz untuk tampilan yang mulus. Sisi menarik dari Vivo Y35 adalah adanya sertifikasi IP54 yang menunjukkan kalau HP ini udah tahan terhadap debu dan percikan air. Kalau untuk fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel ditemani 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor disertai kamera depan 16 megapiksel. Lalu untuk kebutuhan daya hadir baterai 5000 mAh dengan teknologi flash charge 44 Watt untuk mengisi secara cepat. Namun yang mesti diperhatikan adalah tidak ada fitur NFC, tidak ada kamera ultra wide, dan speakernya mono. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya.
Yang keempat, Samsung Galaxy M14 5G. HP 5G termurahnya Samsung ini membawa keunggulan pada baterai dan chipsetnya. HP ini dibekali baterai besar 6000 mAh dan didukung pengisian daya 25 watt fast charging, di mana pengisian 30 menit aja udah dapat terisi 50%. Di dalamnya tertanam prosesor Exynos 1330 yang diproses dengan fabrikasi 5 nanometer. Chipset ini disokong RAM hingga 6 GB yang dapat diekspansi melalui RAM Plus hingga 6 GB lagi. Untuk memori internalnya hingga 128 GB yang juga bisa diperluas sampai 1 TB lewat slot micro SD. Cukup luas untuk menampung hasil foto dari kamera utama 50 MP maupun kamera bokeh 2 MP serta kamera makro 2 MP. Layarnya berukuran 6,6 inci PLS LCD dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 90 Hz. Jadi untuk kegiatan nonton film ataupun sekedar scrolling TikTok bakal ngasih pengalaman yang memuaskan. Main game pun juga akan terasa lebih menyenangkan karena HP ini udah punya gyroscope hardware. Tapi yang jadi kekurangannya adalah tidak adanya kamera 0,5-nya dan speaker masih mono. HP ini awalnya dijual dengan harga mulai 2,8 jutaan, namun sekarang udah turun mulai dari 2 juta aja. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi video dan berikut spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang kelima, Poco X5 5G. HP ini membawa chipset 5G, kapasitas RAM yang besar, kamera beresolusi tinggi hingga layar dengan material terbaik di kelasnya. Dapur pacunya pakai prosesor Snapdragon 695 yang bersanding dengan RAM 8GB dan storage hingga 256GB berjenis UFS 2.2. Ada juga Dynamic RAM Expansion untuk nambahin RAM 5GB lagi sehingga totalnya bisa menjadi 13GB. Performa gamingnya cukup mumpuni yang mana untuk mainin PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra bisa mentok rata di 40 FPS tanpa adanya kendala. Bahkan gyro di HP ini juga udah sangat responsif karena udah menyematkan gyroscope hardware. Layarnya AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 120 Hz. Semua itu ditopang baterai 5000 mAh dan fast charging 33 watt yang bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja. Harganya sendiri udah turun jauh dari 3,5 juta menjadi 2,5 juta aja. Namun yang perlu diperhatikan darinya adalah speaker masih mono dan perekaman videonya belum bisa sampai resolusi 4K. Kalau tertarik, linknya di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang keenam, Tecno Camon 19 Pro. HP ini punya kesan yang kemahalan saat pertama kali rilis di Indonesia, yang mana pada saat itu dibanderol 4,1 juta. Namun sekarang harganya udah turun, jadi 2,4 jutaan aja. HP ini dibekali baterai 5000 mAh dengan flash charge 33 watt. Prosesor MediaTek Helio G96 yang menjadi sumber tenaganya didukung oleh RAM 8GB dengan internal 128GB yang cukup luas untuk menyimpan berbagai jenis foto dan dokumen. Layarnya ini berukuran 6,8 inci dengan refresh rate 120 Hz dan resolusinya Full HD+. Sementara salah satu nilai jual yang ditonjolkan dibanding HP-HP lain di kelasnya adalah adanya kamera 50MP telephoto yang bersanding dengan kamera utama 64MP. Meski tidak punya ultra wide, rasanya masih bisa dimaklumi karena udah ada lensa tersebut. Kamera depannya pun 32MP yang akan memenuhi kebutuhan selfie dan video call. Sedangkan kekurangannya adalah speakernya mono dan belum punya sertifikasi IP rating. Berikut ini uraian spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang ketujuh, Realme 11. HP rilisan Agustus 2023 ini punya keunggulan di bagian dayanya, yakni fast charging 67 watt SuperVOOC. Fitur ini dapat mengisi ulang baterai 5000 mAh di HP ini hingga 50% hanya dalam waktu 17 menit aja. Soal performanya pun bagus berkat chipset MediaTek Helio G99 yang dikombinasikan dengan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi dan memori internal 256GB.
Kinerjanya dijamin lancar buat jalanin aktivitas harian. Bahkan buat mainin game kekinian seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends pun udah termasuk nyaman tanpa adanya lag yang mengganggu. Apalagi kalau mainin game terbaik saat ini yakni Free Fire. Lalu layarnya ini pakai panel Super AMOLED resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Dan menariknya lagi, HP ini dibekali kamera utama 108 megapiksel dengan 3 kali in sensor zoom yang tidak kalah dengan foto yang diambil dengan 3 kali optical zoom. Namun memang sayangnya nggak ada lensa ultra wide-nya, padahal sedang trennya orang-orang pakai lensa tersebut. Selain itu, speakernya juga masih mono dan gyroscope-nya bukan hardware. Harganya sendiri turun dari 3,5 juta jadi 2,7 jutaan. Berikut ini spesifikasi serta harganya. Jadi itulah 7 daftar HP turun harga menjadi 2 jutaan paling signifikan yang ada di Indonesia. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.